Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini masih suasana Idul Fitri, suasana Lebaran. Bahkan sebagian mungkin masih kembali puasa Shaumu Sittah 6 hari setelah Lebaran. Mungkin kita ada baiknya masih membahas tentang soal hal-hal berkait dengan tradisi di tengah Idul Fitri di Indonesia, Jawa. Ada istilah mudik. Ini istilah yang sangat populer karena setiap tahun menjadi prosesi massal. Orang-orang dari kota besar kembali ke arahnya. Itu menandakan satu hal. Ini bukan cuma di Indonesia, dan sebenarnya bukan berkait dengan urbanisasi itu. Karena orang sering mengaitkan ini dengan urbanisasi. Orang-orang modernitas itu membuat pusat-pusat ekonomi, pusat-pusat gula, kalau pakai istilah simbolik yang lain, ada di kota-kota besar. Sehingga semut-semut yang mencari gula, mencari rezeki, akan lari dari desa ke kota, ke pusat-pusat ekonomi itu. Dan istilah yang dipakai setiap tahun itu, mudik. Banyak yang nggak tahu apa sih mudik. Kalau pakai Kamus Besar Bahasa Indonesia, mudik itu punya 2-3 arti paling tidak. 2 itu sebenarnya denotatif, arti langsung, arti asli. Yang satu konotatif. Yang denotatif itu udik, itu dipakai bahasa Betawi asalnya itu. Udik itu daerah atas. Jadi kalau pakai bahasa Betawi, namanya udik itu daerah atas. Daerah yang dekat dengan sumber sungai. Atau pengertian kedua, hulu sungai. Itu mudik juga. Ke udik itu artinya ke hulu sungai. Pengertian itu yang pengertian pertama. Pengertian kedua itu desa, dusun, kampung. Nah, ini sudah agak konotatif ini. Artinya lawannya kota. Di desa, dusun, atau kampung. Itu sudah konotatif. Bukan arti asli udik. Yang arti yang ketiga itu kurang tahu sopan santun, kemudian canggung, tingkah lakunya bodoh, itu juga dikatakan orang udik kayak gitu. Kalau di Jawa deso, jadi konotatif merendahkan. Sebenarnya kalau kata-kata ini kita lacak dari bahasa, udik itu daerah yang tinggi, daerah sumber air jernih. Yang kalau dalam prosesi budaya bisa kita lihat sungai itu semakin ke bawah, semakin ke hilir, semakin kotor. Semakin bercampur segala macam. Ini sebenarnya bisa menjadi arah utama dari mudik. Orang-orang yang berurbanisasi, sadar atau tidak, ada di wilayah yang sangat kotor, tercampur baur antara yang hak, yang batil, benar, salah, baik, buruk, apapun bercampur baur di hilirnya. Mereka butuh ruang untuk kembali ke kejernihan. Udik, aliran awal sungai yang masih jernih. Yang biasanya karena mereka di desa, kembali ke desa. Mereka kembali mengajak anak-anaknya yang mungkin sudah besar di kota, yang tidak kenal kejernihan, untuk mengenal ini asal-usulmu. Dulu, desa yang masih harmonis. Kalau yang masih punya keluarga, ke orang tuanya, atau kalau tidak, ziarah ke makam-makam para leluhurnya, bisa mengajak mereka mengetahui alam yang masih sejuk di desa, masih harmonis, masih orang betapapun tercemar dengan budaya-budaya kota, tapi tetap budaya gotong royong, budaya silaturahim, itu masih lebih ketat di desa. Dan mengenalkan anak-anak kita, anak-anak yang dari kota untuk tahu, ini dulu asal mula kita. Sehingga mudik punya makna-makna yang sebenarnya lebih spiritual, lebih rohani ya. Bukan sekedar, selama ini kita memahami mudik itu sekedar pulang kampung, pulang. Tapi punya makna-makna yang bisa kita pakai untuk menemukan nilai lebih pendidikan pada anak-anak kita. Kita nggak mau jadi maling kundang. Istilah maling kundang itu kan hikayat anak yang lupa ibunya, sehingga dia menjadi batu.
Pergaulan di kota membuat orang kehilangan nilai-nilai yang di desa. Membuat dia mengeras. Dan dia takut menjadi batu karena mengkhianati ajaran-ajaran bapak ibunya sendiri. Ajaran-ajaran di Jawa, kalau di Jawa, sabar, narimo, dan lain sebagainya. Di kota hampir sulit dipraktekkan itu. Mereka takut menjadi maling kundang, membatu, lupa pada ajaran nenek moyangnya sendiri. Setelah puasa, orang pulang untuk menemukan bahwa saya bukan maling kundang. Meskipun saya tidak bisa mempraktekkan di kota nilai-nilai ini, tapi saya masih mengakui nilai ini benar, jauh lebih benar. Walaupun saya tidak bisa mengatakan bahwa kelak ini akan bisa terus dijaga kalau tidak ada perubahan secara mendasar strategi kebudayaan kita sebagai bangsa. Tapi itu bisa menjadi pintu yang bagus sekali untuk mengenalkan kita menjaga kesinambungan antar generasi, kesinambungan antara nilai-nilai lama dengan nilai-nilai baru. Itu sangat bagus sebagai bentuk relasi budaya. Walaupun pulang kampung urban di semua negara ada, tapi kita punya nilai yang lebih tinggi dari itu sebenarnya. Karena itu dilakukan setelah puasa, setelah kita mengolah diri. Mungkin mudik juga punya persoalan-persoalan ekonomi, bisa membawa ekonomi, menghidupkan ekonomi di desa dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jalur kita masuk bahwa mudik bukan sekedar pulang ke desa, tapi pulang menengok nilai-nilai yang membesarkan kita di awal perkembangan kita sebagai manusia. Sama dengan puasa, kita mudik ke sangkan kita, ke asal kita sebagai manusia untuk menyadari bahwa kita ini hamba Allah sekaligus khalifahnya. Itu puasa, mudik. Kita ini anak budaya bangsa dengan nilai-nilai yang sudah terbentuk, yang harus kita jaga dan kita kembangkan tanpa kita mengkhianatinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.